Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang ke-16, yaitu komunikasi melalui teknologi informasi. Untuk materi yang pertama akan saya jelaskan, yaitu tentang arti penting teknologi komputer. Istilah teknologi informasi mulai populer di akhir tahun 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi informasi biasa disebut dengan teknologi komputer atau pengolahan data elektronis atau electronic data processing. Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan perangkat keras ataupun hardware dan perangkat lunak ataupun software, komputer, komunikasi, dan elektronik digital. Untuk materi yang kedua yaitu komponen dasar komputer. Hardware atau perangkat keras terdiri dari CPU, keyboard, monitor, dan untuk monitor dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu monokrom, grayscale, dan berwarna. Yang kedua itu ada software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data, presentasi data, membagi data, utility, bidang khusus. Yang selanjutnya itu ada komputer jinjing atau portable komputer. Seiring dengan berjalannya waktu, kini masyarakat pengguna komputer mulai menentukan pilihan komputer ke komputer jinjing atau lebih dikenal sebagai komputer laptop, notebook, atau netbook. Komputer jinjing bila dilihat dari ukuran maupun beratnya memang lebih kecil dan ringan dibandingkan komputer desktop. Komputer laptop yang dikenal sebagai notebook merupakan salah satu bentuk komputer jinjing yang bentuknya kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana sesuai keinginan penggunanya. Yang selanjutnya membahas tentang personal digital assistant atau PDA. PDA dirancang untuk membantu tugas para manajer yang berkaitan dengan penyediaan informasi personal. Bentuknya kecil, mungil seukuran saku. Kemudian untuk kegunaan PDA diantaranya adalah untuk sudah dilengkapi dengan GPS yang bisa dipakai dalam dunia otomotif sebagai alat bantu navigasi pengemudi untuk melihat kondisi lalu lintas dalam suatu perjalanan. Yang selanjutnya bisa digunakan sebagai media hiburan, media penyebaran informasi dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya ada ponsel cerdas ataupun smartphone. Berdasarkan ensiklopedia Wikipedia, kehadiran ponsel cerdas pertama kali yaitu ponsel Simon yang dirancang oleh perusahaan IBM pada tahun 1992 dan tampilan konsep produknya di pameran industri komputer Comdex di Las Vegas, Nevada. Kemudian pada tahun 1993 mulai diperkenalkan ke publik oleh Bell South. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Arneta Puri Maulidia. Kepada Arneta Puri dipersilahkan. Kemudian pengertian beberapa media penyimpanan data elektronik. Pertumbuhan dan perkembangan media penyimpanan sangatlah signifikan terlihat dari riset yang membuktikan bahwa setiap tahun media penyimpanan mengalami pertumbuhan 2 kali lipat. Faktor yang harus diperhatikan dalam memilih tempat penyimpanan adalah yang pertama ada besar data dan jumlah peningkatan atau penyimpanan data 178. Yang kedua kecepatan akses data. Yang ketiga pertimbangan diakses oleh server atau tidak. 4 uptime dan downtime. 5 harga. Manfaat media penyimpanan data elektronik. Dalam dunia bisnis, keberadaan optical disk dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan produk-produk baru, melatih para pegawai agar dapat menguasai pekerjaan mereka, atau mempermudah akses database dalam berbagai bidang bagi penggunanya. Banyak perusahaan-perusahaan yang telah memanfaatkan keberadaan optical disk tersebut untuk berbagai kepentingan sesuai dengan jenis atau bidang usahanya. Selanjutnya ada hardware, media penyimpanan data elektronik. Termasuk dalam media penyimpanan data elektronik yaitu CD-ROM, DVD-ROM, HD-DVD, Blu-ray, flash disk, dan hard disk eksternal. Beberapa 181 perusahaan yang memproduksi optical disk di pasaran cukup banyak, diantaranya Sony, Panasonic, Samsung, Philips, LG, Toshiba, Pioneer, Sharp, dan Hitachi.
Kemudian software media penyimpanan data elektronik. Dengan meningkatkan sejumlah besar CD-ROM dan DVD-ROM drive, tentunya akan memotivasi produsen CD-ROM dan DVD-ROM software memasuki pasar untuk memperkenalkan, menjual, memperbaiki, dan mengembangkan produk software mereka. Aplikasi CD-ROM dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, munculnya CD-ROM di pasar akan membuat kegiatan-kegiatan bisnis menjadi lebih produktif, lebih menarik, dan lebih efisien di antara karena beberapa alasan. Yang pertama ada kemampuan CD-ROM dalam menyimpan informasi dalam jumlah besar. Yang kedua, tingkat fleksitabilitas CD-ROM dalam mendapatkan informasi. Yang ketiga, dengan menggabungkan multimedia, CD-ROM telah memainkan perannya yang penting dalam proyek-proyek pelatihan atau training. Sejarah singkat internet. Pada tahun 1957, yang dikenal sebagai Tahun Geofisikal Internasional, yaitu tahun yang dikenang untuk pengumpulan informasi tentang atmosfer lapis atas 182 selama periode kegiatan matahari. Intan Solar mengumumkan bahwa sebagai bagian dari kegiatannya pada tahun 1955, AS berharap dapat meluncurkan sebuah satelit kecil yang mengorbit pada bumi. Kemudian, tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1 ke dalam orbit bumi. Tidak ingin ketinggalan, AS berusaha mengimbangi kemampuan Uni Soviet tersebut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Arneta Puri Maulidia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Winda Febrilita. Kepada Winda dipersilahkan. Selanjutnya yaitu pengertian internet. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Semakin hari, kebutuhan akan internet semakin bertambah seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang. Kebutuhan akan internet adalah untuk menunjang aktivitas manusia yang semakin kompleks. Tidak ada yang memimpin dan mengatur secara mutlak adanya internet, tetapi lalu lintasnya diatur oleh perusahaan swasta. Semua komputer yang terkoneksi menggunakan sistem Transmission Control Protocol atau Internet Protocol disingkat TCP atau IP. Untuk fasilitas dalam internet ada beberapa, yaitu World Wide Web, email, telnet, FTP, mailing list, Usenet News. Selanjutnya ada search engine, mencari halaman web yang sudah diketahui. URL atau alamat internetnya sangat mudah, tetapi bagaimana dengan yang belum diketahui? Jawabannya adalah dengan menggunakan search engine. Dengan search engine, kita bisa menemukan suatu website atau artikel yang kita inginkan tanpa harus menjelajahi internet dengan membuka beribu halaman website yang tidak perlu. Kemudian ada Voice over Internet Protocol atau VoIP. VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Dalam hal ini terdapat proses pengubahan suara menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data. Bentuk paling sederhana VoIP adalah dua buah internet terhubung dengan internet. Salah satu aplikasi VoIP yang tersedia adalah Skype. Untuk manfaat dan kekhawatiran atas kehadiran internet, yaitu seiring dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi, komunikasi berkembang menjadi suatu bisnis tersendiri. Perkembangan sistem informasi dan teknologi mempercepat proses globalisasi, sehingga proses komunikasi terjadi setiap saat tanpa berhenti dan berlangsung pada saat yang hampir bersamaan di seluruh belahan dunia. Informasi dengan mudah dan cepat menyebar, bahkan nyaris tanpa penghalang apapun. Selanjutnya yaitu situs jejaring sosial. Ada beberapa situs jejaring sosial yang banyak digemari masyarakat saat ini, diantaranya Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, MySpace. Kemudian yang terakhir yaitu ada jenis-jenis situs dunia. Beberapa situs-situs yang seringkali dicari maupun dijumpai dalam berbagai kondisi guna mendapatkan informasi memerlukan alamat agar proses pencariannya lebih mudah dan relatif singkat. Oleh karena itu, alamat website akan 191 lebih mudah ditemukan apabila sudah tahu apa yang akan kita cari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Winda Febrilita. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.